Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai laporan observasi hasil saya dari praktek untuk mengajar atau penerapan pembelajaran pengembangan sains pada anak usia dini. Nah, langsung saja, nama saya adalah Irma Amalia dengan NIM belakang 054. Tugas ini adalah tugas dari dosen saya yang bernama Ibu Sri Widayati, SPD MPD. Oke, langsung saja. Untuk cakupan pembahasannya, yang pertama kita akan membahas latar belakang, tujuan, alat dan bahan, prosedur atau langkah, variabel yang diamati, hasil observasi, kemudian ada analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama, latar belakang yang menjadi mengapa saya mengambil kegiatan ini, yaitu pertama, pendidikan anak usia dini merupakan tahap awal dalam proses pendidikan yang sangat penting untuk mengembangkan potensi anak secara holistik. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan adalah perkembangan kognitifnya, yaitu melalui pembelajaran matematika dasar. Pengenalan angka dari 1 sampai 10 merupakan langkah awal yang esensial dalam membentuk pemahaman matematika dasar anak usia dini. Nah, untuk metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode pembelajaran interaktif, yang dimana melibatkan anak, hanya kita memberikan pertanyaan pemantik. Beberapa hal yang melatar belakangi observasi dalam kegiatan pembelajaran matematika anak angka 1-10 untuk PAUD, tepatnya di TK Cahaya Muda. Yang pertama ada pengembangan keterampilan matematika dasar, yang kedua ada peningkatan daya ingat dan konsentrasi, yang ketiga ada persiapan untuk pembelajaran selanjutnya, yang keempat ada pembangunan kemampuan berpikir logis dan kritis, yang terakhir ada peningkatan kemandirian. Dari 5 latar belakang ini saling berkaitan, karena matematika dasar itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan materi-materi matematika selanjutnya pada anak usia dini. Tujuan dari observasi kegiatan pembelajaran matematika yaitu yang pertama ada mengamati perkembangan anak dalam mengenali dan memahami angka. Yang kedua, memastikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Dan yang terakhir, membantu guru PAUD dalam mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran. Mungkin ada banyak lebih tujuan yang akan melangsungkan observasi kegiatan pembelajaran, tapi saya mengurutkan menjadi 3 saja. Terus untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan ada pensil, lembar kerja anak, yaitu lembar kerja mengurutkan angka pada kotak atau kolom-kolom yang belum terisi, begitu. Terus kemudian bola plastik sedang, ada 2, warna merah dan warna kuning, ada tusuk sate, kemudian media hitung. Untuk prosedurnya dalam penyampaian kegiatan, saya menggunakan metode pembelajaran kelompok dengan metode pembelajaran problem solving. Terus untuk media pembelajaran saya buat dari kardus atau kotak desain yang dilapisi oleh kertas mengkilap, kemudian diberi tabel hitung atau kotak hitung sebagai tempat menulis angka. Dengan menggunakan media lain yaitu bola plastik yang berwarna-warni, namun saya menggunakan hanya 2, warna merah dan warna kuning, dan lembar kerja anak yang saya desain di aplikasi Canva, kemudian dicetak sesuai jumlah peserta didik. Ini saya menggunakan hanya 2 cetak, jadi untuk kelompok A dan kelompok B. Untuk skenario pembelajaran pada kegiatan inti, yaitu ada tanya jawab mengenai angka, pengurutan menulis urutan angka dengan berkelompok, berhitung menggunakan media. Jadi pertama itu kegiatan pembuka pembiasaan dari lembaga tersebut, jadi saya hanya menggunakan penyapaan. Terus kemudian ada kegiatan inti yang saya bawa sendiri, kemudian ada kegiatan penutup juga
udah jadi pembiasaan pada lembaga tersebut. Jadi memang kita hanya mengikuti untuk kegiatan pembuka dan kegiatan penutupnya. Terus ini ada skenario pembelajaran pada kegiatan inti, tanya jawab, pengurutan menulis urutan angka dengan berkelompok, berhitung menggunakan media pembelajaran. Itu kotak sedotan, tanya jawab, jari, peragangan otot. Terus kemudian berhitung menggunakan benda atau bola, refleksi, menimbang. Variabel yang diamati dalam kegiatan pembelajaran di TK Cahaya Muda itu yang pertama adalah variabel kualitatif, yaitu mencakup kemampuan mengenali angka, mengurutkan angka, dan menghubungkan angka dengan jumlah benda. Itu saya gunakan di media pembelajaran berhitung yang bermain sedotan. Terus kemudian variabel kuantitatif diskrit, yaitu mencakup kemampuan berhitung, angka, dan jumlah benda. Terus kemudian yang terakhir ada variabel proses, yaitu mencakup tingkat konsentrasi, partisipasi, keterlibatan, dan kemampuan berpikir logis. Jadi ini merupakan dinilai dari perkembangan anak itu sendiri langsung. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa sudah sebagian besar hampir sempurna dari sekian 9 anak, sudah hampir semuanya bisa, sangat berkembang, sangat baik. Namun ada yang sesuai harapan untuk yang TKA-nya. Jadi masih belum 100% memahami angka-angka. Apalagi yang bentuk-bentuknya sama, misal angka 9 dengan angka 6, seperti itu. Nah, analisis data atau faktor yang diamati, yang pertama itu kemampuan mengenali angka. Nah, mayoritas anak dapat mengenali angka 1-10 dengan baik, menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam pemahaman konsep angka pada anak usia dini. Namun beberapa anak masih membingungkan angka-angka seperti 6 dan 9 yang menunjukkan perlunya latihan tambahan untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap perbedaan angka-angka yang serupa. Kemudian kemampuan menghitung, sebagian besar anak dapat menghitung jumlah benda dengan benar dari 1 hingga 10, menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan konsep angka pada situasi nyata. Namun, beberapa anak masih mengalami kesulitan dalam menghitung angka 6 hingga 10, yang menunjukkan perlunya lebih banyak latihan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang angka-angka yang lebih tinggi. Terus kemudian kemampuan mengurutkan angka, mayoritas anak dapat mengurut angka 1-10 secara berurutan dengan baik, menunjukkan pemahaman mereka tentang urutan angka. Kemudian kemampuan menghubungkan angka dengan jumlah benda, mayoritas anak dapat menghubungkan angka dengan jumlah benda yang sesuai, menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep kuantitas. Namun beberapa anak membutuhkan bantuan tambahan untuk memahami hubungan antara angka dan jumlah benda, yang menandakan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih konkret dan interaktif. Kemudian tingkat konsentrasi, sebagian besar anak dapat mempertahankan konsentrasi selama kegiatan pembelajaran matematika, menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik. Terus kemudian partisipasi dan keterlibatan, mayoritas anak aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran matematika menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik. Namun beberapa anak perlu didorong lebih lanjut untuk berinteraksi aktif, mungkin melalui penggunaan permainan, manipulatif atau diskusi kelompok kecil yang lebih kolaboratif. Terus kemudian kemampuan berpikir logis, sebagian besar anak dapat mengidentifikasi pola dan hubungan matematika dasar dengan baik. Ini menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir logis. Analisis data ini memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan dalam pembelajaran matematika dasar untuk anak. Nah, ini adalah beberapa hasil dokumentasi. Yang pertama, ini saya lagi menjelaskan mengenai permainan atau penggunaan media pembelajaran berhitung, yaitu dengan menggunakan sedotan. Terus ini foto hasil kegiatan selesai. Terus kemudian ini games dan peragangan otot-otot, yaitu nama gamesnya Shake Your Body. Jadi mereka diajarkan untuk berhitung dengan sesuai urutan
dengan menggunakan metode baris berbaris. Terus yang terakhir ini saya lagi menjelaskan mengenai penggunaan media bola yang dimana sebagai media konkret. Oke, kesimpulan berdasarkan analisis data hasil observasi kegiatan pembelajaran matematika angka 1 sampai 10 untuk TK Cahaya Muda dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas anak menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengenali angka 1 sampai 10, menghitung jumlah benda, menguruskan angka dan menghubungkan angka dengan jumlah benda. Namun beberapa anak masih mengalami kesulitan dalam membedakan angka-angka yang serupa seperti 6 dan 9 atau menghitung angka-angka yang lebih tinggi. Jadi hal ini perlu latihan tambahan dan pengajaran yang lebih terfokus untuk memperkuat pemahaman mereka. Terus kemudian tingkat konsentrasi dan partisipasi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran matematika cenderung baik. Namun ada beberapa anak yang membutuhkan dorongan lebih lanjut agar tetap fokus dan aktif berpartisipasi. Kemudian kemampuan berpikir logis anak-anak umumnya mengalami perkembangan yang positif. Mereka dapat mengidentifikasi pola dan hubungan matematika dasar dengan baik. Jadi berkembang sangat baik pada TK tersebut, pada murid-murid di TK tersebut. Namun beberapa anak masih memerlukan bimbingan tambahan dalam menerapkan berpikir logis di bidang matematika. Nah, sekian dari presentasi saya. Berikut adalah link yang dapat nantinya dilihat dan disaksikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.